Selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Ibu. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Jadi sebelum Kakak mulai materi hari ini, kita semua berdiri untuk doa terlebih dahulu. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Sikap doa yang baik dan benar. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Ya Allah Bapa di dalam surga, puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu hingga kami dapat berkumpul lagi di tempat ini dengan keadaan sehat. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Kami mohon turun tanah berkat-Mu agar proses belajar kami dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih untuk adik yang sudah pimpin kita dalam doa. Sebelum melanjutkan materi, supaya kita lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya dipimpin oleh Kakak Ira. Kakak Ira bisa lakukan. Semuanya berdiri adik-adik. Baik, ice breakingnya dalam ice breaking aturannya harus berpasang-pasangan, dua orang. Seperti ice cream. Terus di depan kalian itu ada satu ballpoint. Ballpointnya ditaruh begini ya. Oke, aturan mainnya nanti saya bilang sakit, kalian pegang perut. Siku, pegang siku. Sikat, rebut berpoin. Siapa yang dapat di antara kalian? Oke, kita percobaan dulu ya. Harus cepat. Sakit. Siku. Sakit. Sakit. Sikat. Kita mulai. Harus fokus ya. Oke. Perhatikan ya. Kita mulai. Siku. Sakit. Sakit. Siku. Sakit. Siku. 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 Sikat. Oke, cukup sampai di sini. Jadi hari ini materi kita tentang akun citra alam yang unik. Di sini ada dua kata yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Kata citra dan unik. Kata citra di sini ada yang tahu? Ada yang tahu atau tidak? Jadi kata citra adalah segambar atau serupa dengan alam. Sedangkan kata unik ada yang tahu?
semua manusia ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi aku cipta Allah yang unik, berarti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Di sini apa yang membuat seseorang itu unik? Ada yang tahu? Apa yang membuat seseorang itu unik? Bisa dari sifat mereka, kemampuan mereka, karakter mereka ya. Pernah tidak kalian merasa tidak percaya diri? Pasti kita semua pernah merasa tidak percaya diri. Yang berikut dasar kitab suci. Dasar kitab suci yang Bapak ambil di sini dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia ini Allah ciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan manusia ini adalah martabat yang paling tinggi. Manusia ini mencerminkan sifat Allah. Yang pertama kasih, yang kedua kebaikan, yang ketiga hikmat atau akal budi. Arti dari cipta Allah. Manusia memiliki kemampuan. Yang pertama berpikir atau akal budi, seperti bisa belajar atau memahami. Belajar seperti contohnya kita dalam kelas ini kita sedang belajar. Yang kedua memilih atau kehendak bebas. Kita manusia ini berhak untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga mengasihi. Manusia bisa mengasihi satu sama lain, bisa peduli dan bisa berrelasi. Yang berikut keunikan pada setiap manusia. Setiap manusia itu tidak ada yang sama. Pasti ada yang memiliki bakat, karakter dan pengalaman yang berbeda. Dan semua bakat itu Tuhan ciptakan dengan tujuan yang tertentu. Yang berikut kita masuk ke masalah yang sering kita alami. Yang pertama, kita di sini pasti pernah merasa minder atau tidak percaya diri. Dan yang kedua, kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lihat mereka itu lebih pintar dan kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa kita itu kurang dengan orang lain karena orang lain memiliki kelebihan. Dari masalah, kita masuk ke menghargai diri sendiri. Cara menghargai diri sendiri ini yang pertama, menerima kelebihan dan kekurangan. Jadi, setiap bakat yang kita miliki itu, kita harus menerimanya. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Yang kedua, kita tidak boleh merendahkan diri dengan orang lain. Kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, bersyukur atas hidup. Apa yang sudah Tuhan kasih itu kita harus bersyukur karena kita semua ini berharga di mata Tuhan. Selain menghargai diri sendiri, kita juga harus menghargai orang lain. Karena semua manusia itu cipta Allah. Yang pertama, kita tidak boleh membuli. Yang kedua, kita tidak boleh mengejek dan harus menghargai perbedaan. Karena kita semua ini berbeda, jadi kita harus menghargai setiap perbedaan itu. Yang berikut, mengembangkan keunikan. Jadi kita semua ini pasti memiliki keunikan masing-masing. Yang pertama itu kita harus mengenali bakat atau keunikan kita. Setelah kita mengenali bakat atau keunikan kita, misalnya ada yang suka bernyanyi, ada yang suka bermain musik, atau ada yang suka bermain bola, itu kita harus mengenali bakat tersebut. Setelah kita mengenali bakat kita, kita melatih kemampuan kita. Melatihnya seperti kita suka bermain musik, jadi kita harus melatih musik. Suka bernyanyi, kita melatih bernyanyi. Dan bakat itu kita harus gunakan dengan kebaikan. Sekarang, Ibu bagi kalian dalam bentuk kelompok. Kelompoknya berderet. Ibu bagi dalam bentuk kelompok. Setelah itu Ibu kasih pertanyaan. Ibu kasih pertanyaan dan menentukan satu orang untuk memberikan jawaban. Setelah kalian memberikan
jawaban, kalian kasih tanggapan terhadap tugas yang Ibu kasih. Bisa paham? Bisa. Sekarang kalian bentuk dalam kelompok. Yang pertama, apa arti manusia sebagai citra Allah? Yang kedua, mengapa setiap manusia dianggap unik dan berharga? Setiap manusia dianggap unik dan berharga. Yang ketiga, sudah Pak? Yang ketiga, mengapa remaja sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Yang keempat, apa saja bentuk menghargai keunikan orang lain? Apa saja bentuk menghargai keunikan orang lain? Ya. Yang kelima, langkah apa yang bisa dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri? Sudah, sekarang kalian bisa mengerjakan. Kasih waktu 15 menit. Semuanya kerja ya, tidak ada yang tidak kerja. Jadi semuanya harus diskusi. Kalau perlu bisa lebih cepat lagi supaya bisa maju untuk presentasi. Kelompok 3. Kelompok 1 bisa berdiri dan memberikan jawaban serius. Satu orang berdiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan melaporkan hasil diskusi. Apa arti manusia sebagai citra Allah? Manusia sebagai citra Allah berarti manusia diciptakan menyerupai Allah dalam hal sifat dan martabatnya. Manusia diberi akal budi, hati nurani, kemampuan untuk mengasihi, berpikir, memilih yang baik dan menjaga ciptaan. Yang kedua, mengapa setiap manusia dianggap unik dan berharga? Setiap manusia dianggap unik dan berharga karena setiap orang diciptakan dengan kelebihan,
bakat, sifat, dan tujuan hidup yang berbeda-beda. Tetapi ada manusia yang sama persis. Selain itu, setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati karena merupakan ciptaan Tuhan. Yang ketiga, mengapa remaja sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Remaja sering membandingkan diri dengan orang lain karena sedang mencari jati diri dan ingin diterima oleh lingkungan. Selain itu, pengaruh media sosial, pertemanan, dan keinginan untuk dianggap baik atau keren juga membuat remaja muda membandingkan penampilan, prestasi, atau kehidupan mereka dengan orang lain. Yang keempat, apa saja bentuk menghargai keunikan orang lain? Tidak mengejek kekurangan atau perbedaan orang lain, menghormati pendapat dan kemampuan teman, mau berteman dengan siapa saja tanpa pilih-pilih, memberi dukungan terhadap bakat dan cita-cita orang lain. Yang kelima, langkah apa yang bisa dilakukan untuk menjadi pribadi yang percaya diri? Mengenali dan mengembangkan kelebihan diri, berpikir positif terhadap diri sendiri, tidak terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menjawab dengan baik. Sekarang kelompok 2. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin melakukan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa arti manusia sebagai citra Allah? Arti manusia sebagai citra Allah, manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, menilai benar salah, membuat keputusan, dan mencari makna hidup. Dan manusia memiliki kreativitas terlepas dari struktur, status, kemampuan, atau kebiasaan. Yang kedua, mengapa setiap manusia dianggap unik dan berharga? Karena setiap pribadi diciptakan secara khusus dan tidak ada dua manusia yang sama sepenuhnya. Setiap orang memiliki kepribadian, bakat, pengalaman, panggilan hidup yang berbeda. Yang ketiga, mengapa remaja sering membandingkan diri dengan orang lain? Karena remaja biasanya sangat peduli pada teman sebaya, mereka membandingkan penampilan, prestasi, pergaulan, dan gaya hidup. Yang keempat, apa saja bentuk menghargai keunikan orang lain? Bentuk menghargai keunikan orang lain yaitu menghargai perbedaan, tidak mengejek kekurangan orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, dan mendukung bakat dan kemampuan teman. Yang kelima, langkah apa yang bisa dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri? Langkah yang bisa dilakukan adalah kenali kelebihan diri, berani mencoba hal baru, terima kekurangan diri, kembangkan kemampuan diri, dan berpikir positif tentang diri sendiri. Sekian dari kami. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 memberikan jawaban mereka. Kami dari kelompok 3 akan menyaksikan hasil diskusi kami. Nomor 1, apa arti manusia sebagai citra Allah? Citra Allah adalah memiliki keserupaan yang sama, seperti memiliki martabat yang luhur, kemampuan membangun relasi. Nomor 2, mengapa setiap manusia dianggap unik dan berharga? Jawab, karena manusia memiliki keterbatasan, kemampuan, karakter, atau fisik yang berbeda-beda. Nomor 3, mengapa remaja sering membandingkan diri sendiri dan orang lain? Jawab, karena sering merasa minder atau kurang percaya diri dan menganggap diri kurang sempurna dibandingkan dengan orang lain. Nomor 4, apa saja bentuk menghargai keunikan orang lain? Jawab, 1, memberikan ruang untuk berpendapat. 2, menjadi pendengar yang empatik.
3. Tidak membanding-bandingkan. 4. Saling terbuka. Nomor 5. Langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri? Jawab. 1. Terbuka dan menerima dari apa adanya. 2. Jaga kesehatan fisik. 3. Bergaul dengan lingkungan yang positif. 4. Lakukan langkah kecil secara konsisten. Kita berikan tepuk tangan untuk sekarang masing-masing kelompok memberikan tanggapan terhadap tugas yang diberikan. Kelompok 1 di Masyarakat untuk siswa yang berkeliaran di luar kembali ke ruangan kelas masing-masing, terkhusus siswa yang berada di ruangan di belakang ruangan perpustakaan dan komputer, kembali ke ruangan kelas masing-masing. Tanggapan dari kami, materi yang diberikan sangat memuaskan dan mudah dipahami, sehingga kami dapat mengerti bahwa manusia itu unik, berharga, dan saling menghargai. Terima kasih tepuk tangan. Materi seperti ini bisa membantu kita Untuk para peserta, setelah pembelajaran ini selesai, laporkan Singkatnya, nama-nama siswa materi yang ini bolos. mengajar kita untuk menerima diri Saya ulangi. sendiri, menghargai orang Serta lain, laporkan dan nama-nama siswa mengembangkan yang potensi bolos. diri dengan cara yang positif. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang tanggapan dari kelompok 3. Tanggapan dari kelompok kami, dari semua pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan oleh 3 kelompok, semua pertanyaan itu dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk ketiga kelompok yang sudah memberikan jawaban dan tanggapan yang baik. Jadi dari jawaban dan tanggapan kalian sudah baik dan jelas, menunjukkan pemahaman yang tepat tentang manusia sebagai cipta Allah. Kalian juga sudah mampu menghubungkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari. Jadi materi hari ini Ibu menyimpulkan bahwa setiap manusia itu unik dan setiap manusia itu berharga di mata Tuhan. Kita tidak perlu menjadi orang lain karena kita semua ini berharga di mata Tuhan. Jadilah diri kita sendiri karena kita semua adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Tadi kita sudah mengawali dengan doa. Sekarang kita tutup juga dengan doa. Semuanya berdiri, sikap doa yang baik dan benar. Setiap orang pimpin kita. Kita berdoa, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Bapak, terima kasih atas pembelajaran yang telah kami terima dari kakak-kakak ibu baru. Berdoa. Yang telah kami mengerti dengan baik. Sekarang kami mau pulang menemukan
dalam hidup, agar kami semua tiba di rumah dengan keadaan sehat dan walafiat. Kami saya dengan pemohon saya dengan perantara Tuhan kami. Amin. Dengan Bapa